Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Miftahul Anwar. Untuk kali ini saya ingin ngasih tahu ke kalian mengenai dasar-dasar dari HTML. Jadi HTML ini untuk para programmer ya yang masih belajar. Tapi kalau untuk yang programmer sudah handal, itu kalau materi ini sangat dasar sekali. Jadi saya membuat presentasi ini untuk menjelaskan kepada kalian-kalian yang masih belajar programmer menggunakan HTML. Kita langsung ke materinya. Jadi HTML ini kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language, merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun halaman web. Jadi website itu biar bisa tampil kayak bagus itu ya menggunakan paling dasar itu menggunakan HTML ini. Terus hypertext, kalau hypertext yang ditampilkan pada komputer atau alat elektronik lainnya dengan menunjuk ke teks lainnya dan dapat diakses biasanya dengan mengklik mouse atau menekan tombol tertentu. Jadi hypertextnya itu sebuah ada tampilan web lalu diklik pakai mouse gitu ya, menggunakan mouse gitu ya. Terus hypertext tidak terbatas pada teks, jadi tidak ada batasannya, tetapi juga dapat berisi tabel atau gambar. Hypertext merupakan dasar dari struktur web. Jadi hypertextnya ini pertama itu dari dasar ya, dasarnya dari struktur webnya. Kalau belum jelas tentang bagaimana apa itu hypertext, kalian bisa akses di web ini, di web di Wikipedia, wiki hypertext. Di situ sudah dijelaskan apa sih itu hypertext. Terus kemudian ada markup. Tadi kan HTML ya, ini kan udah hypertext sudah. Terus markup. Jadi markup ini adalah kode yang diperlukan agar dapat dibaca oleh browser. Seumpama intro kayak gini, HTML 4.1 Darwin Printer ini adalah yang dibaca oleh browser, markupnya. Dan di sini ada elemennya. Ini udah mulai ke programmernya ya. Jadi dasar dari HTML itu harus ada judul. Judulnya kayak gini. Ini kurung buka, title, kurung tutup. Terus ini semisal judulnya, judul kalian ini teknologi informasi. Terus di sini kurung buka slash lalu title gini ya, terus kurung tutup. Ini contoh elemennya yang ada di atas. Terus kemudian di sini ada, nah ini ada itunya, ada penjelasannya. Ini kan tadi yang tak jelaskan kan, ini awal, tag awal, terus ini tag penutup. Di sini kontennya, ini kan bener kan kontennya. Di sini yang ditanda merah gini. Terus di sini ada fungsinya, elemen dan teks. Dan ini teks penutup tidak harus selalu ada. Jadi teksnya itu tidak selalu ada ya, terutama untuk tag-tag yang tidak memiliki konten teks. Seperti ini, seperti kalau ini image untuk menggabungkan gambar itu tidak perlu pakai teks ya. Terus HR juga garis itu nggak pakai elemen. Terus kemudian BR itu baru, teks barisan baru, jadi di bawahnya gitu, itu nggak pakai elemen. Maksudnya tidak pakai teks maksudnya ya tadi ya. Kemudian di sini ada struktur.
Strukturnya seperti ini. Awal dasar dari pemrograman HTML itu seperti ini. Ini nanti kalian bisa menggunakan Notepad++ atau aplikasi lainnya ya yang bisa untuk Notepad biasa sebenarnya bisa sih ini. Tapi kalau Notepad biasa itu tidak ada lambang biru-biru gini. Yang ada biru-biru ini silakan kalian download Notepad++. Itu ada lambangnya ini. Jadi kalian yang masih belajar bisa mengkoreksi mana sih yang ditampilkan, mana sih yang tidak ditampilkan. Jadi kalau ditampilkan menunya warnanya akan hitam. Kalau biru ini enggak, biru ya pokoknya yang berwarna itu enggak. Terus kayak gini ya modelnya, bisa dicoba di save.html gitu, nanti langsung bisa. Kemudian di sini ada struktur HTML-nya. Jadi di sini ada struktur HTML digunakan untuk menginformasi browser ya. Terus ada HTML versi apa yang digunakan, ada informasinya di sini. Biasanya ada di sini. Setiap kode, setiap browser atau program website itu ada versinya HTML. Seperti ini gambarannya. Kalau masih belum jelas ini ya, program ini bisa kalian akses di sini. Kemudian di sini ada juga referensinya. Ini juga ada websitenya, bisa kalian akses. Terus di sini kalau HTML5 seperti ini. Seperti ini. Jika nanti ingin akses juga maka ini ya. Sama Witry School juga bisa. Nanti bisa dicek di sini. Strukturnya itu seperti apa, bisa dicek di situ. Kemudian di sini ada struktur HTML. HTML merupakan root atau induk dari seluruh teks. Jadi HTML ini merupakan induknya ya. Jadi atas ada HTML, ya bawahnya harus ada /HTML, ditutup HTML-nya ya. Terus kemudian ada head. Head merupakan kepala dari halaman HTML. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk elemen-elemen yang tidak ditampilkan oleh browser. Jadi halaman head ini pasti di bawahnya HTML. Terus kemudian ada body. Setelah head itu ada body. Body merupakan dari halaman website. Apapun yang akan ditampilkan oleh browser ditempatkan di bagian ini. Jadi setelah body lalu nanti ada bagiannya ya, bagian teksnya. Ini ada struktur latihan. Jadi tadi kan ada HTML, head, title, terus body. Nih, urut-urutannya seperti ini. Jadi harus HTML dulu, head, title itu judul yang di atas. Kemudian ditutup, judul itu ditutup, headnya ditutup ya, ditutup. Ini kan tampil di atas, yang ada di atas itu. Kemudian baru body. Body ini di tampilan websitenya, tampilan di sini ya. Ini ada HR1, ini cuman ketebalan HR fontnya. Terus ini ada aplikasi ini cuman contoh ya. Nah ini harus ditutup body di /body, kemudian ditutup dengan HTML, terus pusat HTML, lalu disimpan .html ya, seperti tadi kan HTML. Nanti maka akan muncul ininya kalau diklik gitu menggunakan browser. Kemudian ada heading. Nah ini tadi yang tak jelaskan tadi,
yang H1, H2 ini adalah maksudnya ketebalan ukuran font. Yang besar, yang kecil ada. Kemudian di sini ada paragraf. Jadi kalau membuat paragraf itu harus memakai P ini, ya. P kurung buka P, nanti di kurung buka lagi slash P kurung tutup ya. Kalau membuat paragraf lagi yang seperti ini. Jangan lupa nanti ini di antara body ya. Di antara body. Terus nanti ditutup gitu. Terus kemudian ini ada simbol-simbol yang bisa digunakan dalam menu HTML. Dalam simbol-simbol ini sangat banyak ya. Ya bisa non break space. Ini sangat banyak. Ini ada sebagai contoh teks menggunakan karakter dan, maka agar browser dapat menampilkan karakter tersebut digunakan simbol khusus, yaitu dan LT untuk karakter kurung buka, kemudian dan GT untuk karakter kurung tutup. Seperti ini karakternya khusus. Kalau kalian ingin iseng-iseng mencoba dulu, biasanya kan kalau teori itu agak susah ya, mending langsung praktek gitu. Kalian bisa akses di laman websitenya w3school.com. Nanti saya kasih linknya, di bawah lah nanti. Saya kasih, nanti bisa kalian buka dulu atau dipelajari dulu. Untuk itu maksudnya itu HTML udah lengkap. Ada dasar HTML, ada CSS, ada JavaScript, udah macam-macam di situ. Nah, jadi bisa kalian buka-buka, dipelajari di lamannya W3School. Saya lanjutkan lagi. Ini adalah contoh karakter khusus. Jadi di contoh karakter khusus ini menggunakan simbol yang tadi ya. Sebagai contoh, ini ada paragraf. Kemudian di sini ada simbol. Terus kemudian di sini ada paragraf lagi, simbol yang gini. Nanti akan beda. Seperti simbol yang tadi. Oke, cukup pengertian singkat dasar dari HTML saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin tahu lebih apa sih itu dari dasar-dasar HTML, bisa kunjungi laman W3School. Dan untuk pertemuan yang akan datang, saya akan ngasih sebuah presentasi atau tutorial ya, tutorial praktek atas dasar-dasar HTML. Jadi nanti saya akan mencoba membuat paragraf gitu menggunakan HTML. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.